Baik, halo teman-teman. Halo, halo. Bentar ini saya cek dulu ya sekalian untuk menghitung-hitung. Baterai saya sekarang 84%, sekarang 10.36 dan 30 menit mendatang akan saya bicarakan dan nanti akan saya cek lagi. 84%, kalau nanti selesai berapa persen begitu. Selama 30 menit dalam bentuk video ini. Baik, ini videonya berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kayaknya agak gelap-gelap gitu, ada vigilante-nya di bagian sini, bagian sininya. Tapi kalau sekarang ini kan nggak ada ya. Saya mencoba filter yang baru. Saya menggunakan HP yang satunya juga, nggak menggunakan HP yang bagus itu. Ini HP-nya yang jelek saya pakainya. Jadinya agak buram-buram gitu ya, nggak jelas tapi lebih bagus kayaknya ya. Nggak tahu kenapa, atau penyimpanannya juga belum penuh jadi nggak nge-lag nggak seperti menggunakan HP saya yang dulu itu yang bagus. Nah begitu, lanjut saja ya teman-teman. Jadi di sini nanti seperti biasa saya akan menjelaskan mengenai kegiatan saya dari kemarin setelah membuat video hari kedua-dua dan sebelum membuat video ini. Jadi begitu nanti saya akan jelaskan. Kemudian ini ditambah 3 benda dan akan saya jelaskan kegunaan, fungsi, terus belinya di mana, harganya berapa, dan mungkin nanti selanjutnya akan saya storytellingkan 3 benda itu tanpa saya mikir terlebih dahulu begitu. Dan koreksi kemarin itu terlalu banyak ngomong ya, mungkin nanti saya kurangi ngomong iyanya dan mikirnya itu agak cepat ya. Tuh masih pakai iya itu loh, jadi nanti mikirnya agak cepat gitu. Nah ini 3 bendanya itu ada nih di tol, terus ada juga mos yang masih disegel karena tak kehabisan benda tadi yang biasanya saya jelaskan sudah habis. Ini ada amplop yang saya cari di almari semua ini tadi. Terus ya itu tadi, nanti akan menjelaskan itu. Jadi simak terus video ini sampai nanti selesai. Let's go. Bentar, hari ke 23, let's go. Nah, baik teman-teman, agak males ini. Jadi kegiatan saya ya dari kemarin setelah live itu, saya kan live-nya itu jam 11 kayaknya ya kemarin itu, 11 sampai setengah 12. Nah setengah 12 itu saya kan capek ya, rasanya ngantuk banget gitu. Jadi saya ke kamar tidur ya, banyakan ya lagi. Ke kamar tidur itu saya sambil tiduran, sambil membuka HP dan membuka podcast penjelasannya Malaka ya. Penjelasan Malaka, di sana saya setel yang 20-an menit. Apa sudah saya jelaskan ya kemarin itu? Kayaknya belum ya. Ya anggap saja belum ya, kalau sudah ya mohon maaf. Nah setelah itu saya tiduran sambil nyetel lagu itu, nyetel penjelasannya tadi. Nah setelah tadi itu 15 menitnya itu saya masih mendengarkan ya, yang 5 menitnya itu saya tinggal untuk tidur di sana. Oh iya, kayaknya kemarin saya buatnya itu siang-siang ya, jam 12 gitu. Jam 2. Jadinya itu sudah saya jelaskan itu setelah tidur kayaknya, setelah jemput adik saya. Oh iya, mohon maaf saya lupa. Nah, itu setelah tadi ketiduran dari jam 12 sampai jam setengah 2 itu saya menjemput adik saya, kemudian saya membuat video itu ya. Nah, setelah membuat video itu kan jam 3 ya, jam 3 kurang sedikit gitu ya, jam 3 kurang sedikit itu adik saya kan, saya lihat, saya keluar dari ruangan ini, keluar dari videonya juga. Videonya kan sudah selesai, saya keluar kemudian memanggil adik saya, ternyata masih ada. Tadi kan awalnya itu pamit ke rumah mbah saya tapi nggak jadi. Jadi saya panggil itu masih nyauri itu apa ya,
masih ada gitu suaranya. Nah, dari itu saya langsung menghampiri adik saya, ternyata di kamar adik saya. Saya tanyai mengapa kok tidak jadi ke rumah Mbah Uti, karena malas gitu ya. Lebih enak tiduran. Nah, begitu ya sudah sih ya, adik saya tiduran, saya juga ikut tiduran. Itu sampai jam 3 itu kami sudah semuanya tidurannya sudah, dan di sana adik saya membuka HP kayaknya ya, kalau enggak memanggil temannya untuk melakukan bermain ya seperti biasa. Kalau saya pada saat itu masih tiduran membuka YouTube kayaknya. Selang sebentar itu ibu saya sudah pulang jam 3:30. Kemudian menghampiri saya yang di kamar, terus enggak, ibu saya pun tidur di sana. Kemudian saya ikut bermain sama teman-teman adik saya itu tadi, ya kira-kira cuma setengah jam ya, dari jam 4 sampai setengah 5. Nah, bukan ding, 4 kurang seperempat sampai 4:15. Nah, setelah itu saya persiapan untuk melakukan olahraga ya, olahraga jogging. Di sana saya kan sudah mendapatkan rute baru ya. Nah, dari itu saya akan coba rutenya. Saya persiapan pada saat itu, persiapan saya hanya sepatu dan topi, HP juga. Nah, saya langsung berangkat di sana. Berangkat jam setengah 5. Tapi sebelum itu sholat terlebih dahulu deh. Sholat dulu dan baru berangkat. Nah, berangkat itu saya ke arah utara dan lain sebagainya, itu seperti biasa. Tapi berbeda sedikit ya, hanya berbeda sedikit dari rute yang sebelumnya saya lalui, yang sudah saya buat juga, itu hanya berbeda sedikit. Di sana saya lari itu dengan pace kira-kira rata-rata itu 6,48 kayaknya. Jaraknya itu 6,5 gitu, 6,5, pace 6,48. Lama banget ya. Awalnya itu saya masih semangat gitu ya. Kilometer pertama itu kecepatan saya pace 6 kayaknya, pace 5,5 kayaknya, 5,45. Nah, itu kayaknya gara-gara dopamin saya ya. Dan setelah itu saya sudah menurun karena kecapean. Awalnya itu pada di tengah-tengah itu saya awalnya pengen berhenti, tapi saya terus paksakan dengan mengurangi kecepatan. Yang awalnya itu 1 kilometer itu pace 5,5, 5,40-an, dan yang kilometer kedua itu 6, dan kilometer ketiga ini sudah mulai menurun, pace 7, kilometer keempat 7,5, kilometer kelima 7,20 kayaknya, kilometer ke-6 ini baru 6 atau 7 ya, 6,5 kayaknya. Dan pace setengah kilometer terakhir itu pace 5,5 karena jalannya turun pada saat itu, dan saya push juga. Nah, itu saya lakukan dengan waktu 45 menit kayaknya, dan itu menurut saya kurang bagus ya. Maksud saya kurang bagus itu, kalau jogging itu kan hanya jogging saja ya, harusnya itu sambil mendengarkan suatu hal yang bermanfaat gitu ya. Kemarin itu saya aslinya mau begitu, tapi saya pas jogging itu baru keinget, jadi nggak melakukan hal itu. Harusnya itu saya ambil headset yang wireless itu, dan akan saya sambungkan ke Bluetooth HP sambil mendengarkan podcast, seperti itu kan lebih bagus ya. Nah, begitu. Dan setelah saya sampai rumah, bukan sampai rumah, sebelum sampai rumah itu saya foto-foto lebih dahulu, 3 foto saja. 1 foto jalan, terus yang 2 ini foto selfie seperti ini. Nah, itu saya post di Strava. Di sana setelah saya post itu saya langsung pulang. Di rumah saya itu teman-teman adik saya sudah pada pulang, sudah pada selesai bermainnya karena hampir mendekati maghrib. Kami pun persiapan untuk menyiapkan makan malam ya.
Di sana ayah ibu saya kan pada saat itu sedang layat ya, layat teman ibu saya. Terus jadinya belum pulang ya. Ya terus jadinya belum pulang, jam setengah 6 itu baru pulang. Maghrib setelah maghrib itu baru pulang. Nah di sana kami langsung persiapan kan, ibu saya kan bilangnya mau membelikan lauk ya, lauk di manapun itu, dan kita pun hanya menyiapkan nasi, piring dan juga sendok, dan lauknya hanya sudah dibelikan oleh mama nantinya begitu. Dan saat itu kami pun makan bersama. Ternyata menggunakan pecelnya siapa, pecelnya Sugeng. Nah di sana juga beli tempe, enak banget tempenya itu. Wah nikmat sekali kalau kalian belum pernah mencoba tempenya Sugeng. Itu semoga kalian bisa mencobanya di daerah Wonogiri ya. Tepatnya di dekat fitness mana ya? Samping tokonya Pak Bagio lah, di situ ada penjual pecel. Tapi bukan sampingnya, pas agak ke utara sedikit. Nah itu ada, kalian bisa mencobanya di situ, enak banget tempenya, terutama tempenya. Dan pecelnya juga enak, bakminya enak. Nah itu rekomendasi murah juga. Nah sana juga disediakan sayur jangan bening, di sana juga ada, dan sayur lainnya juga ada. Di situ kami makan menggunakan pecel, dan di sana juga ada jangan bening ya, makan bersama enak banget, saling berbagi. Ada yang makan menggunakan pecel dan dibagi menggunakan, ada yang menggunakan jangan bening. Itu kami makan dengan nikmat sekali karena bareng-bareng, ada ayah saya juga, ibu saya, adik saya. Kan kalau biasanya hanya bertiga, dan kalau kemarin itu berempat. Enak banget. Setelah itu kami pun, kalau setelah itu kegiatan saya itu mandi ya, mandi karena belum mandi 1 hari. Dan kalau ayah saya menonton televisi, kalau ibu saya juga mandi saat itu. Dan ada juga adik saya mencuci piring. Nah itu kami bersama-sama sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu kami melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Kalau saya ke kamar sini seperti biasa, ibu saya di sini juga. Kemudian ayah saya di depan televisi menonton film, kalau adik saya di sini juga. Jadi kami di sini tuh sampai Isya kami sholat Isya bersama dan melakukan kegiatan yang sama. Kalau kemarin itu saya kayaknya sambil nonton turnamen catur ya, kurang bermanfaatnya itu. Saya nggak lihat YouTube-nya Yanto Tanjung juga, saya hanya menonton YouTube yang kurang bermanfaat kayaknya ya. Terus saya mengerjakan tryout, saya hanya mengerjakan TKP, TIU, saya tidak mengerjakan saya hanya mengerjakan TWK dan TIU. TKP-nya tidak saya kerjakan karena sudah malam saya mengerjakannya dan malas banget. Jadinya saya skip dulu TKP-nya. Dan saya mendapatkan 200, hanya 200 berapa. Kalau TWK-nya hanya 80, kalau TIU-nya saya mendapatkan 145. Nah itu kurang banget, kurang cepat, waktunya pun lambat banget. Kemarin itu TIU-nya 27 menit, kemudian TWK-nya 16 menit. Itu tidak seperti biasanya yang lebih cepat gitu. Nah itu saya mengisi waktu. Setelah mengerjakan itu saya membuka YouTube-nya Pak Yanto Tanjung, dan juga menonton video membaca di FYP-nya Google. Itu saya baca yang bahasa Inggris. Saya ya hanya melakukan seperti itu, dan saya pun tidur itu jam 11 di depan televisi dengan ayah saya masih menyetel lagu ya, itu sambil lagu untuk tidur ya. Nah itu saya pun ketiduran sampai jam 2 saya terbangun. Di sana itu ternyata nyamuknya beraksi semuanya, terus ada suara nging seperti biasa kalau nyamuk itu kan seperti itu. Nah maka dari itu saya pindah, saat itu jam 2 itu saya pindah ke kamar.
karena terlalu banyak nyamuk tadi di kamar itu langsung tidur ya, nyaman banget, nggak ada nyamuk kalau di kamar. Kemudian tidur sampai pagi jam 6 itu saya baru bangun. Jam 6 saya langsung ke depan untuk buka HP terlebih dahulu, sholat, kemudian mengeluarkan burung. Di sana saya juga menjemur pakaian. Terus saya itu kegiatannya hanya itu saja ya tadi saya itu membuka HP, main catur, nggak bermanfaat. Nah, membuka YouTube Pak Yanto Tanjung juga, membuka channelnya YouTube Dedi R. Ghazali. Di sana sudah upload video terbaru juga membahas video TWK, maka dari saya melihatnya satu video saja. Kemudian saya itu tadi selesainya baru sebentar ini tadi. Terus saya tadi juga sempat ke counter HP untuk menserviskan HP saya yang LCD-nya dengan casingnya itu sudah mau copot gitu ya, apa ya, mengo gitu ya, seperti lemnya pada LCD dan belakangnya itu tidak bisa rekat gitu loh. Maka dari itu saya beri di counter dan di sana saya suruh lem. Aslinya ditunggu itu bisa, tapi saya tidak mau menunggu karena belum bawa uang juga, dan kalau dulu itu juga harus ditinggal. Maka dari itu saya tinggal ke rumah terlebih dahulu, nanti saya ambil setelah zuhur, setelah maghrib Jumatan. Nah, terus tadi saya juga sempat buka laptop untuk ngetik di Monkey apa gitu. Nanti mungkin besok akan saya jelaskan kalau ngetik itu saya di mana, saya lupa. Monkey Tab kayaknya, Monkey TYPE. Nah, itu ada berbagai macam latihannya, latihan 60 menit bahasa Indonesia ada, terus latihan 40 kata juga ada, 50 kata, 30 kata juga ada juga quest itu kutipan atau apa ya, kutipan lah sepertinya, kegiatan bijak gitu juga ada, kata-kata bijak, terus ada nulis sendiri juga ada, dan itu bisa dilihat progresnya. Kalau di sana itu keren banget. Tadi saya mendapatkan personal record ya, PR, best score itu saya 56 WPM tadi, baru dapat itu, keren banget. Pas pertama kali mencoba yang 60 detik bahasa Indonesia, saya 56 WPM, keren banget ya, alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya langsung tadi juga mereview kembali yang kemarin saya kerjakan, melihat yang salah-salah TWK-nya. Kemudian saya sudah langsung membuat video ini. Tapi sebelum itu tadi ke kamar mandi terlebih dahulu ya. Nah, begitu itu tadi penjelasan kegiatan saya, 18 menit lebih, jadinya kelebihan 3 menit, tapi nggak apa-apa. Lanjut ke benda yang pertama, yaitu ditol. Kalau yang saya pegang ini merupakan ditol untuk tangan ya, untuk hand wash tangan. Tapi kalau yang saya pegang ini sudah habis, jadinya hanya adanya saja, tempatnya saja. Kalau diisi pun masih bisa, di sini diisi sabun gitu, terus untuk cuci tangan masih bisa, tapi di sini hanya tersisa belum dimanfaatkan lagi dari saya. Nah, kalau Dettol ini merupakan suatu merek ya, ada juga itu Garnier, terus ada juga Lux, atau ada juga Lux dan lain sebagainya lah ya, sudah Gift dan lain sebagainya. Itu ada juga merek-merek sabun seperti ini yang memproduksi, tapi kalau Dettol ini lebih berfokus terhadap membersihkan kuman ya. Maksudnya kalau dari iklannya itu Dettol ini berguna untuk membersihkan kuman, 99,9% kuman itu bisa dibasmi, katanya sih seperti itu. Nah, kalau
Ini tuh untuk hand soap, ada juga yang untuk sabun mandi itu juga ada, terus sampo mungkin juga ada Dettol ini. Ini dulu saya beli ketika pandemi kayaknya untuk agar bakteri atau kuman yang menyebabkan COVID-19 itu bisa hilang, itu maka dari itu saya beli Dettol ini. Yang beli ibu saya kayaknya. Terus di sini tuh modelnya tuh dengan diisi air ya, diisi air, terus kalau mau mengeluarkan airnya itu bisa dengan dipencet seperti ini. Ini kan bisa dipencet, nah begini, nah, dipencet nanti akan keluar dari sini, keluar dari ujungnya. Dan ini tuh di dalamnya itu ada per ya, yang bisa digunakan untuk turun dan naik seperti ini. Kalau diturunkan akan naik sendiri begitu, tapi kalau dinaikkan tidak bisa turun. Nah misal gini tak naikkan tidak bisa turun. Nah, itu modelnya menggunakan per. Terus apa lagi? Ya itu ya, yang kalian bisa beli ini di toko terdekat, mungkin toko kelontong mungkin juga ada, bisa. Kalau enggak di toko swalayan itu sudah pasti ada. Nah lanjut ya, di sini ada amplop itu gunanya untuk memberi, amplop itu untuk apa ya, umumnya itu untuk diberi uang ya. Di sini di dalam amplopnya itu, amplop kan bentuknya seperti ini, nah seperti ini. Terus kalau di sini tuh ada pembukaannya juga 2 lembar, dan di sini tuh terdapat penutupnya nih, ini bisa ditutup seperti ini, bisa juga direkatkan. Jadi ini ada perekatnya juga nih, perekat itu bisa ditutup kembali kalau kalian nggak butuh, kemudian bisa ditutup lagi. Nah itu biasanya gunanya untuk diberi uang ya, uang di dalam. Kalau enggak ya bisa menggunakan surat kalau mau dikirim ke orang lain itu bisa juga ditaruh di amplop ini. Kalau enggak uang biasanya untuk memberi seseorang gitu, biar tidak terlihat uangnya berapa yang diberi itu, maka dari itu bisa menggunakan amplop ini untuk menyamarkan, tidak memberi kesan lebih sopan kalau diberi ke orang. Dan pada saat apa ya, kegiatan gitu, biasanya untuk misal ada pembantu gitu yang membersihkan rumah kalian gitu, itu bisa kalian beri sangu, itu bisa menggunakan amplop ini untuk memberi kesan lebih sopan gitu. Dan kalau di sini amplop saya ini, bukan amplop saya, bentar nanti saja. Kalau amplop ini tipenya ada yang kecil seperti ini, ada yang besar juga, itu ya kira-kira 2 kalinya ini. Jadi panjangnya 2 kali, lebarnya lebih sedikit 1,5 kayaknya. Nah kalau itu biasanya untuk amplop juga, bukan amplop apa, mengisi suatu yang bisa diisi dengan surat. Nah, surat juga itu jadinya ada surat, nanti bisa diberi di situ nanti. Tapi itu membuat apa ya, merugikan kertas ya, menghambur-hamburkan uang. Mending kalau surat itu mending langsung dikasih ke orangnya saja, tidak usah diberi ke amplop. Nah kalau amplop yang besar itu biasanya untuk uang yang besar juga. Misal kalian ada di suatu koperasi gitu ya, koperasi, terus kalian mau membagikan uang dan tabungannya orang-orang itu pada banyak, itu bisa menggunakan amplop yang besar. Kalau amplop kecil ini kurang besar atau kurang lebar begitu. Nah, itu tadi amplop. Kalau di sini amplop saya itu ada tulisannya, ini punya ayah saya dan ibu saya ya, bisa menjadi apa ya, bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Kalau bentar, ini ada yang telepon ya, mohon maaf saya pause terlebih dahulu teman-teman. Nah mohon maaf teman-teman, lanjut ini tadi ya, udah berapa menit tadi, 22 menit kayaknya ya. Mohon maaf, enggak ke pause, tapi tadi ke hapus ya, bukan ke hapus, apa ya, ke berhenti, maksudnya apa ya, enggak pause, tombol pause nya udah hilang, jadi lanjut ke
mulai dari nol kembali, jadinya nggak tahu tadi udah berapa menit dan nggak saya cek terlebih dahulu, ini tadi langsung. Dan mungkin nanti harus ngedit gitu ya, ya tapi nggak apa-apa sih ngedit, cuma menggabungkan dua video tadi. Nah lanjut, tadi kalau di amplop saya ini ada, amplop ayah ibu saya ini ada nama dan alamat. Nah di sini tuh misal untuk jagung gitu ya, jagung kalian tuh bisa membuat nama, kalau tidak perlu ditulis tangan gitu, jadinya untuk memberitahu itu bisa dengan di print seperti ini. Nah di print terus diberi ornamen juga untuk mengetahui seperti ini. Nah itu bisa menjadi inspirasi kalian. Nah itu tadi amplop yang saya jelaskan. Biasanya kalau amplop itu dibelinya itu 50-an sekalian, tapi kalau satu-satu pun juga bisa, tapi itu lebih mahal kalau ngecer. Di toko kelontong ada, toko swalayan pun banyak. Kalau swalayan biasanya tidak bisa diecer ya, bisanya satu pak sekalian. Nah ini jadinya kurang berapa menit ya, 7 menit ya harusnya. Ini sudah 2 menit, masih ada satu video yang belum saya satu alat yang belum saya jelaskan. Atau langsung saja, mungkin besok lagi ya, udah 25 menit ya. Mungkin ini alat yang ketiga ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, karena dua video saja sudah cukup, dua benda saja sudah cukup. Mungkin akan saya storykan dua benda ini untuk menghemat benda yang belum dijelaskan untuk episode-episode selanjutnya. Mungkin begitu teman-teman. Di sini akan lanjut storytelling mengenai detol dan juga amplop. Bentar mikir dulu, saya pause terlebih dahulu ya teman-teman. Nah udah kepikiran. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ada suatu keluarga yang mengharuskan, pada suatu ketika di tahun 2019 terdapat suatu keluarga yang sedang mengharuskan para keluarga tersebut untuk tinggal di rumahnya karena ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan lockdown karena ada COVID-19. Di sana sekolah-sekolah ditutup, kemudian sekolah-sekolah ditutup, siswa-siswanya diberhentikan di rumah, terus para pekerja pun harus work from home, dan juga guru-guru pun dari rumah bekerjanya. Jadi para murid-murid itu disuruh untuk tetap di rumah, melakukan kegiatan belajar mengajar itu dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Meeting, Meet, dan lain sebagainya. Dan gurunya pun juga harus menggunakan itu untuk melakukan bahan ajarnya di sana. Guru-gurunya dan siswa-siswanya pun ada yang terkendala mengenai uang untuk membeli internet dan lain sebagainya. Maka dari itu ada berbagai macam pergolakan di sana, sehingga ada bantuan dari pemerintah, kuota dari sana untuk mengatasi itu tadi, kegiatan siswa-siswa yang terkendala dengan sinyal tadi untuk melakukan KBM. Nah di sana juga ada himbauan pemerintah untuk melakukan 3M. Apa ya 3M itu? Mencuci, terus cuci apa ya? Ada berbagai macam himbauan ya. Contohnya itu ada cuci tangan sebelum makan atau setelah keluar dari rumah, dan atau juga menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Terus ada juga menggunakan helm penutup kaca itu untuk berpergian juga. Dan jangan social distancing, jaga jarak setiap orang itu 1 meter lah. Dan
Apalagi ya, hindari keluar rumah jika tidak terlalu penting, di sana juga harus begitu. Nah, dari itu yang terpenting tadi adalah cuci tangan tadi ya. Cuci tangan setiap keluar dari rumah, maka suatu keluarga itu setiap setiap orang itu pastinya akan membeli suatu benda atau sabun yang digunakan untuk cuci tangan tadi. Nah, maka dari itu ada berbagai macam merek sabun yang dikeluarkan. Ada yang paling banyak itu dibeli, yaitu adalah Dettol, karena dalam suatu iklannya benar-benar membunuh 99,9% kuman. Dan maka dari itu para para apa ya para konsumen itu membeli banyak Dettol, dan di sana itu konsumennya pun antusias, setiap kali habis akan membeli lagi Dettol. Dari itu pada saat itu eh, produksi Dettol ini mencapai puncaknya ya. Jadi yang mempunyai Dettol itu untungnya banyak sekali ketika pandemi, merasa diuntungkan, paling diuntungkan. Nah, di sana itu juga ada berbagai macam kegiatan yang dilarang terlebih dahulu, ada seperti melakukan suatu nikahan dan lain sebagainya. Nah, di sana ada suatu, tetap walaupun sudah dilarang ya mengenai nikahan tadi, tapi setiap orang pun akan selalu ngeyel untuk melakukan suatu pernikahan. Ada suatu keluarga yang melakukan pernikahan, tapi di sana itu ada satu pembatasan mengenai aturan, mengenai suatu aturan nikahannya, yaitu para pendatang itu hanya boleh untuk mengucapkan selamat, tapi tidak hanya mengucapkan selamat, pastinya harus membawa suatu amplop ya. Di sana menyediakan amplop dan diberi kepada tunangannya itu tadi. Tapi di sana itu tidak diberi makan, hanya diberi suatu snack gitu ya, bingkisan untuk dibawa pulang. Jadi itu akan menghemat bagi para tunangan yang akan melakukan kegiatan nikahan tadi. Maka dari itu saya pernah diceritakan mengenai suatu kegiatan itu, jadi rasanya enak banget gitu ya. Wah, nggak perlu menyiapkan makanan, minuman, jadi hanya perlu memberikan bingkisan gitu. Dan juga itu akan, biasanya kalau nikahan itu rugi, kalau itu bisa mendapatkan keuntungan begitu. Nah, itu saya tuh juga apalagi ya, tidak boleh keluar rumah, apalagi bagi yang terkena COVID itu bisa dibawa ke rumah sakit ya untuk dilakukan isolasi. Nah, isolasi di sana itu ada juga. Saya itu kan dulu pernah juga kena COVID-19, tapi itu di rumah saja, tidak melakukannya di rumah sakit. Nah, pada suatu malam itu saya benar-benar itu merasa puncaknya gitu ya. Saya di sana itu hidung saya sudah tersumbat semuanya, terus mau nafas itu susah, tapi di sana itu saya sambil dengan main Mobile Legend ya. Nah, dari itu selang beberapa lama itu sudah tidak terasa. Nah, begitu tadi kegiatan saya. Saya pernah terkena itu pada awal-awal ya, jadi masih ah, belum pada akhir-akhir. Jadi tokoh utama, masih utama gitu loh ya. Jadinya pas 2019 itu kan muncul. Nah, itu pada 2020 awal itu saya sudah terkena, jadi paling awal terkena. Tapi di sana itu belum merasa ya, tapi itu kan karena ayah dan ibu saya melakukan diklat gitu. Itu awal mulanya dari situ, dan teman ayah dan ibu saya itu yang melakukan diklat itu ada yang meninggal karena COVID itu tadi. Maka dari itu kami pun merasa susah hati ya pada saat itu, dan melakukan bagaimanapun nggak bisa gitu. Maka dari itu pada saat itu saya sedang takut-takutnya, tapi masih diberi kesehatan sampai hari ini, detik ini. Jadi alhamdulillah sekali masih hidup,
dalam keadaan sehat walafiat. Harus disyukurinya dengan melakukan kegiatan yang senantiasa bermanfaat. Nah, itu kegiatan saya ya. Mungkin besok lagi akan saya jelaskan kegiatan saya dan mungkin saya cerita-cerita lagi. Di sini saya cukupkan terlebih dahulu ya teman-teman. Itu tadi penjelasan saya teman-teman. Mohon maaf terlalu banyak mikirnya ya tadi ya. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak salah kata atau juga banyak, terus penjelasannya itu tidak masuk akal. Mohon maaf kalau seperti itu, dan semoga bisa diterima dengan lapang dada. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Nggak usah subscribe nggak apa-apa, nggak usah like nggak apa-apa, nggak usah komen, nggak usah share nggak apa-apa, tapi kalau dislike itu gratis. Begitu teman-teman. Sekian dulu video saya kali ini. Saya Naufal Bodzaki Nindra, saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go to the next video. Bye bye, saya Naufal Bodzaki Nindra. Salam dari Naufal Bodzaki Nindra, pamit, dadah.